karena kalau belajar geografi semuanya nggak dibatasin, ekonomi, sosiologi, sejarah gimana Kak Anita? Bludak tuh. Gitu, jadi harus dibatasin gitu. Nah, oke, jadi kita lanjut ya ke ekonomi. Betul. Nah, di ekonomi ini materinya itu Kak Fati bagi jadi 18 materi. Sebenarnya lebih banyak lagi ya, apalagi ngomongin tadi yang bilang akuntansi Kak. Nah, akuntansi kan memang siklusnya banyak tuh gitu. Cuman nggak mungkin kita tulis satu persatu, PDA sendiri, jurnal umum sendiri nggak mungkin gitu. Tetapi setidaknya nanti ada gambaran akuntansi bagian mana sih yang sering keluar gitu. Nah, pertama itu ada materi dari atas ya. Konsep dasar ekonomi. Nah, konsep dasar ekonomi itu sendiri banyak isinya kan, Kak. Bisa juga ngomongin biaya peluang, kelangkaan gitu, atau sistem ekonomi itu juga bisa. Nah, terlihat ya 7 kali tahun kemarin banget nih tahun 2021 3 soal loh konsep dasar keluar. Ada juga yang nanya nilai guna suatu barang gitu. Ingat nggak yang from utility, time utility yang kayak gitu. Kemudian lanjut ya ke bentuk pasar. Ada PPS, PPS itu apa? Pasar persaingan sempurna dan lain-lain ciri-cirinya. Iya benar kan? Kurva-kurvanya gitu. Terus juga termasuk contoh pasar persaingan monopolistik misalnya. Nah itu ke bentuk pasar nih sering keluar juga 7 kali dalam 5 tahun. Habis itu ada mekanisme pasar, ini udah pasti banget sih. Meskipun dia di tahun 2021 nggak keluar ya, 0, tetapi Kak Fati pastiin tahun depan bakal keluar. Gitu. Kenapa? Karena tahun 2019 aja keluar 3 gitu. Mekanisme pasar itu sendiri kan banyak ya kan. Ada kayak permintaan, penawaran, baik itu kurvanya, faktor yang mempengaruhi, sama fungsinya gitu. Kurva tuh sama fungsi. Bener banget itu harus dipelajari ya. Nggak boleh menghindari, awas loh ya. Apa ditandain kalau menghindari kurva di ekonomi. Gitu. Terus abis itu ada akuntansi. Akuntansi itu sendiri yang sering keluar. Memang nanyain bisa persamaan dasar akuntansi, jurnal umum, jurnal khusus, sama jurnal penyesuaian. AJP, jurnal penyesuaian. Gitu. Abis itu ada APBN dan kebijakan fiskal. Tapi kebijakan fiskal sama kebijakan moneter yang kalian tahu sendiri ya, itu kan berdampingan. Jadi bisa aja nanti yang keluar moneter ataupun fiskal gitu. Kemudian ada mekanisme ini ya. Biaya penerimaan dan laba perusahaan. Kurva sama hitung-hitungan juga ya kan? Bukan akuntansi itu, Kak. Bukan, beda lagi gitu. Tapi bukan juga mekanisme pasar, ada hitungannya sendiri gitu. Kemudian ada pendapatan nasional. Nah, konsep pendapatan nasional tuh GNP, GDP, NNP, NNI gitu kan. Habis itu ada manajemen, planning, organizing. Nah, itu bisa keluar juga gitu. Karena tuh kita lihat dia 5 gitu. Hampir setiap tahun keluar gitu. Kecuali tahun 2017. Habis itu ada Udah ya, udah. Tapi Kak Fati inget ini ada 3 materi, yaitu elastisitas, teori perilaku konsumen, dan teori produksi. Itu harus diwaspadai juga karena mereka juga pasti keluar gitu. Entah keluar 3-tiganya atau salah satunya gitu. Karena konsumen sama produksi juga berdampingan ya kan, sama kan. Kita nggak tahu nanti yang ditanya tuh perilakunya konsumen ataupun produsen kayak gitu. Nah itu kurang lebih dari ekonomi. Kita lanjut ya ke berikutnya. Oke, wah tuh udah dikasih bekal nih sekolah Amer. Kecuali akuntansi suka pusing. Nggak boleh dikecualiin ya Revani ya. Akuntansi tuh kelihatan kan nih keluar loh. Nggak boleh, harus dipelajari ya. Dan anak linjur semangat ya, kalian pasti bisa. Oke lanjut. Ada apa lagi nih? Ada apa lagi nih? Ada apa enggak? Kita membahas apa lagi nih? Wow, apa nih? Titik waspada nih guys. Titik waspada, titik nggak tuh? Kalau di mitigasi bencana vulkanik nih ya, letusan gunung api waspada tuh berarti udah level yang keberapa tuh ya? Oh, Kak Fati gak kelihatan Kak, sini Kak, maju dikit Kak. Oke, nah titik waspada UTBK di tahun 2022 berdasarkan data yang udah kita kumpulin nih tadi dari 2016 sampai 2021. Oke. Nah,
kita udah bikin titik waspada yang perlu kalian waspadai di soal-soal geografi maupun ekonomi. Coba boleh. Nah, apa nih? Yang pertama dari ekonomika. Oke. Boleh, Kak. Tapi duduk aja nggak apa-apa ya. Jadi apa aja sih yang harus diwaspadai untuk materi ekonomi di UTBK 2022 nanti nih? Apa tuh, Kak? Yaitu, jadi berdasarkan penelitian kita selama 5 tahun terakhir, jadi pertama ada soal akuntansi, kan bener kan? Nggak boleh nggak mau belajar akuntansi, nggak boleh, harus diwaspadai. Karena pasti keluar gitu. Kak Fatih Piring juga pasti ada minimal 1 soal akuntansi, bisa juga 2 gitu. Nah, soal akuntansinya itu dalam bentuk soal cerita gitu. Misalnya Pak Maman membeli mobil kredit kayak gitu loh. Nah, itu nanti analisisnya gimana? Nah, itu bisa nanti juga ke neraca yaitu isinya harta utang modal ya kan? Terus ada laporan keuangan gitu, baik laporan laba rugi ataupun laporan perubahan modal gitu. Kanita masih ingat akuntansi? Aduh, pokoknya laba utang gitu. Apa sih? Lupa lagi saya. Terus ada kesamaan dasar akuntansi. Nah, tadi ketika kita jual rumah misalnya, yang bertambah hartanya berupa kas, tapi harta berupa rumah berkurang ya kan? Nah, itu contohnya kayak gitu. Nah, itu diwaspadai juga. Tapi bukan berarti yang lain diabaikan nih. Kedua, ingat lagi masih akuntansi ya. Wah, akuntansi doang ya. Masih nih beberapa jenis pencatatan jurnal. Jurnal di akuntansi itu jenisnya banyak kali apa nih? Panjang kan lebar. Panjang juga ya, iya. Karena jurnal umum kalian tahu ya, kalau bikin jurnal banyak banget, tapi nggak mungkin sebanyak itu sih. Biasanya di soal cuma 1 atau 2 transaksi. Nah, nggak kayak tugas yang dikasih guru ya. Santai aja, UTBK nggak kejam guru ekonomi Kan kalian. kasih buku gitu ya. Iya benar, buku besar ya kan, beneran besar bukunya. Ada jurnal umum atau jurnal khusus, jurnal penyesuaian, jurnal penutup ataupun jurnal koreksi, kayak gitu. Next ya. Selanjutnya ada dari geografi dong pastinya. Nah, ini dia. Dari soal-soal yang udah kakak sering kerjain ya. Dari soal-soal UTBK, soal-soal TO yang sering kakak bahas, kakak kerjain, itu tuh ini nih, ada titik waspada dari si soal-soal UTBK. Pertama, soal pertanyaan detail yang menanyakan karakteristik wilayah di Indonesia atau di dunia. Wah, ini jadi harus bayangin. Detail ya. Kayak misalnya gini, kayak misalnya gini tuh, pertanyaan yang khusus banget. Misalnya karakteristik sungai di Pulau Kalimantan. Kalau buat yang nggak tahu, mana gue tahu gitu kan, ngapain nanya ke gue gitu kan? Mungkin ada yang mikir kayak gitu. Karena itu terlalu detail. Gitu. Tapi sayangnya itu ada di UTBK sekolah. Caranya gimana? Nanti kakak kasih tipsnya. Tapi yang pertama ini perlu diwaspadai. Ya kayak terus misalnya apa ya? Terjadi gempa di negara A sehingga menimbulkan korban sekian. Kemudian itu dampaknya apa? Itu kan detail banget ya, sesuatu yang kita tuh nggak ada di buku, bahkan kadang, tapi itu memerlukan wawasan yang luas. Nah, itu adalah titik waspada dari geografi. Selain memahami konsep. Yang kedua nih, soal irisan dari beberapa materi sekolah med. Jadi soal irisan tuh kayak di sini kan ada pedosfer sama hidrosfer. Jadi kita udah belajar nih di sekolah misalnya pedosfer itu apa, isinya ada apa aja, litosfer ada apa aja, hidrosfer ada apa aja. Tapi yang keluar di UTBK tuh bukan itu. Malah yang ditanyain adalah irisannya. Misalnya tanah, porositas tanah itu memengaruhi tingkat infiltrasi. Nah, porositas tanah itu kan itu masuknya ke pedosfer. Sedangkan infiltrasi itu masuknya ke hidrosfer. Berarti kita harus ngerti 2 konsep dong, konsep pedosfer sama konsep hidrosfer. Jadi itu tuh 2 konsep jadi 1 soal. Jadi ketika kita belajar banyak materi geografi, di UTBK yang keluar jadi 1 soal doang gitu. Yang kita ketahui malah jadi 1 soal doang. Itu rada gimana ya, rada pertama, wah saya udah memahamin banyak materi, kok yang keluarnya cuma 1, tapi satunya pun hots banget gitu. Nah selain yang sering itu pedosfer sama hidrosfer yang tadi kakak sebutkan, ada juga
atmosfer sama biosfer. Kalau atmosfer nanti itu hubungannya sama iklim, cuaca, kayak gitu-gitu kan. Nah, itu tuh akan mempengaruhi biosfer. Biosfer kan persebaran flora, fauna. Seperti yang kita tahu, flora itu kan tumbuhan. Dia membutuhkan cahaya. Dia membutuhkan apa tuh namanya air. Dia butuh tanah. Nah, si cahaya dan air itu tuh sumbernya dari iklim. Ya, dari atmosfer. Wah, ada yang bocor nih. Siapa nih? Nah, dari iklim, makanya atmosfer sama biosfer itu sering dipasangkan tuh irisan materinya. Kemudian ada litosfer sama antroposfer. Nanti kayak bentang lahan A itu akan membentuk pola permukiman seperti apa? Bukan pola permukiman sih, kayak kepadatan penduduknya, persebaran penduduknya. Misalnya kawasan Kars, itu penduduknya lebih jarang dibandingkan kawasan yang subur misalnya. Terus ada pedosfer tuh tadi yang subur tadi ya, yang subur, tanah yang subur itu berhubungan sama persebaran penduduk. Nah, pokoknya itulah dua hal itu, soal yang detail sama soal-soal irisan dari berbagai materi itu perlu diwaspadai sama sekolah med di rumah. Jadi ini yang kedua tuh nggak cukup cuma memahami pedosfer Betul. sendiri, tapi harus tahu jadi kayak logikanya tuh harus lunak semuanya. Makanya kalau mau mempelajari geografi nggak cuman dihafalin, tapi harus dipahamin mendarah daging gitu. Mendarah daging nggak tuh? Gitulah pokoknya, ya kan? Nggak cuman geografi sih kayaknya ya. Betul. Gitu. Karena kalau hafalan cuma hafalin ya benar, iya. Pokoknya kita belajar itu ngapain? Untuk memahami pola logikanya. Misalnya di litosfer, pola logikanya gimana sih? Oh, di litosfer itu ngebahas tentang yang berhubungan sama batuan, terus permukaan bumi, kayak gitu-gitu. Oh, berarti polanya ke sana. Kalau atmosfer, polanya itu ada cuaca sama iklim. Nanti kita bisa memahami nih, angin, suhu, curah hujan, itu gimana sifatnya, dan lain sebagainya. Itu yang perlu diwaspadai. Gitu. Udah mulai tercerahkan kan? Iya nih. Kita akan cerahin lagi nih. Iya, karena kita jadi pawangnya nih. Mana nih? Lanjut ya. Nah, tips and trick. Nah, ini komplit banget lah kita ngasih buat sekolah med di rumah. Apa nih tips and trick-nya? Tips and trick buat menghadapi titik waspada dan menghadapi UTBK. Nah, ekonomi nih, Kak. Pertama dari ekonomi dulu ya. Dari ekonomi kita ngasih tips and trick-nya itu pertama, buat buku latihan soal. Buku sederhana aja, misalnya kayak buku biasa. Kan sesuai prinsip ekonomi ya kan, hemat gitu. Buku biasa, tulis tangan tuh gitu. Atau misalnya ngeprint juga boleh gitu, dari banyak latihan soal yang pernah kalian temui gitu, atau yang pernah didapatkan dari Kak Fatih nih pas live class gitu. Nah, ini harus dibikin kenapa? Karena untuk meningkatkan daya ingat juga, terus sering-sering latihan soal gitu. Jadi nanti kalian bakal ketemu sama beberapa jenis soal yang belum dikuasai dan terbanyak variasi soalnya gitu. Karena misalnya nih, mekanisme pasar, bisa aja yang ditanya pergeseran kurvanya, atau bisa aja faktornya, atau hitung-hitungannya, fungsinya gitu, fungsi permintaan ataupun penawaran. Terus kedua, triknya adalah buat kelompok belajar. Kenapa nih Kak Anita? Karena kalau kadang kita belajar sendirian, apalagi ekonomi gitu ya, apalagi anak linjur, akuntansi, ya Allah, udah lihat udah pusing. Kalian butuh banget ini yang namanya teman gitu buat belajar bareng, makanya bikin nih kelompok belajar biar saling menyemangati juga. Karena kan motivasi itu naik turun ya. Iya benar banget, apalagi kalau lagi puasa gitu, ngantuk Kak gitu. Nah itu harus dihilangin ya, karena tadi kan bentar lagi ya kan, jadi kalian mau lulus kan? Mau ya? Jadi, mau dong, amin ya. Saran dari kita boleh banget nih dilaksanain di kolom chat ada yang nanya tuh Kak. Ada yang nanya Revani, aku kadang nyimak soal-soal BSC, catat di buku, efektif nggak ya? Insya Allah efektif ya, karena Kak Fatih dan Kak Anita juga ya, kita mantau kok anak di BSC gitu. Pertanyaannya apa aja, itu pertanyaan yang memang sering keluar di UTBK gitu. Iya benar, dan kadang hotsnya kebangetan. Sampai kita yang tutornya aja, si ambis teachernya aja cuman kayak
bentar ini apa ya? Jadi Jadi kita mikir berkali-kali juga gitu loh. berarti sekolahnya ambis banget. Ambis. Ya. Dan buat yang belum tahu tuh GSC itu apa? GSC itu adalah Golden Student Club, yang mana itu adalah grup WA khusus buat anak ambis sekolah. Ya. Jadi kalau kalian pengen join harus jadi anak ambis. Anak ambis live class ikut terus. Semuanya gitu, diikutin. aktif, gitu. Dan yang belum join di sekolah nih, join deh, jadiin premium biar bisa ikut live class kita. Nah, dan GSC tuh itu kalau di GSC tuh kita bisa nanya, Iya. kalian bisa nanyain apapun, soal apapun dan kapanpun. Iya, Itu gratis pokoknya. kok. Gratis. Ya. Nah, terus yang ini nih yang nomor 2 nih, kelompok belajar. Di kalian yang ikut di podcast ini itu udah termasuk mengamalkan. Iya, bener banget. Udah mengamalkan Kan trik kedua dua, ya. betul. Apa itu kelompok belajarnya? Karena ada di Kombespo. Komunitas Belajar serupa. betul. Kayak sekarang ini ya. Oke, lanjut ya. Next, Nah, apa kita nih? ngebatas nih. Next ada geografi dong. Nah, geografi ini kakak ada 3 lah. Ini tuh sebenarnya tips 3 trik itu tuh nggak cukup ya, karena ya namanya juga menguasai geografi, menguasai ekonomi tuh banyak, harusnya tuh 3 tahun atau kita aja kuliah 4 tahun. Sedangkan ini dikasih tips tips and trick cuma 3 gitu loh. Sebenarnya nggak cukup, tapi ya minimal lah bisa. Gitu. Ya. Yang pertama itu pahami peta dunia dan Indonesia. Nggak harus dihafal, beda ya. Dihafal sama dipahami. Kalau dihafal tuh kayak saya harus mengetahui semua negara di dunia, saya harus mengetahui semua kota di Indonesia. Itu capek sekolahnya. Tapi yang penting itu pahami. Misalnya setidaknya kayak posisinya gitu loh. Si Eropa itu ada di belah mana, si Samudra Hindia itu ada di sebelah mana. Nanti kita bisa membayangkan kalau misalnya ada soal-soal tentang apa tuh keterkaitan keuangan, entah itu negara tetangga misalnya, terus ada hubungan tentang bencana dan lain sebagainya, itu nanti kita bisa kebayang, enggak lagi kayak kok bisa ya bencana dari Australia kok nyampe ke Indonesia. Kalau misalnya nggak tahu peta pasti mikirnya kok bisa. Tapi kalau paham peta, ya iyalah orang Australia itu ada di selatannya Indonesia. Nah misalnya gitulah ya, itu yang pertama. Harus bisa baca peta ini. Tuh paham lah, ya, nggak harus hafal nggak apa-apa, yang penting paham posisi-posisinya. Terus yang kedua, pahami karakteristik umum setiap pulau di Indonesia dan juga benua di dunia. Karakteristik umum, kakak nggak nyuruh kalian ngafalin semuanya. Kayak misalnya tadi tuh, Sumatera itu kayak gimana sih? Sumatera itu dia di bagian baratnya ada Bukit Barisan yang mana itu terjadi karena tumbukan lempeng. Nah terus di Kalimantan itu nggak punya gunung api, berarti nggak mungkin ada bencana letusan gunung api misalnya kayak gitu. Terus di Sulawesi dia itu ada sesar ya, ada sesar Palu Koro namanya, itu bisa menyebabkan terjadinya gempa. Terus bahkan ada likuifaksi waktu bencana Palu tuh. Nah, bener. Terus kayak di Nusa Tenggara, dia kayak gimana? Di sana tuh ada Gunung Rinjani, berarti ada potensi untuk gunungnya meletus misalnya gitu. Terus di Jawa kayak gimana? Di Papua kayak gitu doang. Setidaknya setiap pulau kita bisa paham. Oh oke. Bisa lah, kayak saya paham gitu. Terus yang kedua, setiap benua nih. Tadi kan udah pulau di Indonesia, kedua benua. Kayak misalnya di Amerika itu kayak gimana sih? Amerika itu kan ada utara, ada selatan. Jadi for your information nih, benua Amerika itu panjang gitu ya, dari kutub utara sampai enggak ke kutub selatan sih, tapi hampir mendekati kutub selatan gitu. Jadi dia itu kalau dari garis lintang ya, berdasarkan garis lintang nanti hubungannya sama iklim kan. Iklim itu garis 0 derajat ya, khatulistiwa itu tuh iklimnya tropis. Nah nanti kalau kita udah tahu iklimnya tropis, di situ tuh ada hutan hujan tropis kayak di Amazon. Berarti di atasnya iklimnya apa tuh? Dingin, terus sedang, ke bawahnya sama. Terus Eropa itu kayak gimana? Eropa negaranya negara maju. Nah pokoknya semua karakteristik yang ada atau sifat yang ada pada setiap benua minimal kita paham gitu loh. Kita nggak asing, ibaratnya kita mau
apa ya, nggak belajar atau dites gitu, memahami, mengenali teman-teman di kelas kita. Tapi kitanya nggak kenal sifat-sifatnya. Nanti kita asing kayak ditanyain sih, ini tuh yang mana ya? Ini tuh yang mana ya? Nah, tapi kalau misalnya kita kenal, kalau ada soal kan kayak ini saya tahu, meskipun gitu ya, nggak tahu secara detail, secara presisi nggak apa-apa. Yang penting paham. Jadi kayak tak kenal maka tak sayang. Nah, gitu itu kan. benar. Kalau sayang sama geografi harus kenal juga. Jadi bisa kemana-mana lah. Sama kalian gitu. Pokoknya kalau udah bisa peta tuh bisa kemana-mana lah ibaratnya ya. Terus yang terakhir, perdalami konsep dan pahami peta konsep. Karena banyak yang ngeluh geografi itu, Kak, materinya banyak banget. Kak, materinya luas banget. Ya, Kakak mengerti, Kakak paham, dan Kakak juga menyetujui itu. Makanya itu kalian perlu membatasi tuh materi geografi yang perlu kalian ketahui itu sampai mana sih. Kayak misalnya di geografi itu belajarnya apa aja, biar gak kerasa luas gitu, anaknya apa aja. Nanti tiap anaknya itu ngebahas anak apa-apa lagi. Nah, nanti pokoknya Kakak bakalan bahas juga peta konsep. Nah, udah gitu dong. Peta, karakteristik, sama peta konsep. Nggak jauh dari peta lah. Iya, Itu, pokoknya itu tips buat kalian. Nah, ini di kolom chat banyak yang nanya nih. Coba dong, pengen lihat kakak operator ke atas. Kok asik ngomongin rebahan sih? Iya nih, kenapa sih? Mana-mana tuh, Kak? Waduh, munafik. Ngomongin peta gitu. Tuh, Kak. Cara masuk GSC, Kak. Cara masuk Kasih GSC, tahu, Kak. Kita jelasin lagi ya. Jadi yang pasti harus ikut kelas premiumnya sekolah. Habis itu ikut live class, terus rajin, nggak sama sekali nggak absen. Maka ketika selama 1 bulan ya, 1 bulan full, kalian akan dimasukkan oleh admin untuk masuk ke grup GSC. Golden Student Club. Dan di situ yang udah jadi siswa GSC di sini juga banyak nih, ya, udah ngerasain manfaatnya GSC ya. Ya, nah ini apa namanya? Kalian kan kalau ambismeter tuh tiap bulan ya, ambismeter itu kan ada yang dapatnya tuh silver, ada yang dapatnya itu gold. Nah, yang bisa masuk ke Golden Student Club itu hanya yang dapat ambismeternya gold. Tuh. Ada pertanyaan nih, mana tuh? Kak Anita nih. Kak Anita mau tanya, Kak Anita kuliahnya sambil ambil. Betul. Geografi. Ya, kalau Kakak nggak belajar jurusan geografi, Kakak nggak mungkin ngomong kayak gini, nggak berani. Jelasin petanya pakai duit ya. Kakak dulu pendidikan geografi di UPI Sekolah Med. Jadi bukan geografi murni ya. Dia emang guru geografi nih. Ya, insya Allah. Tapi ya sama sih, pendidikan ekonomi juga, tapi Kakak di UNY. Gitu. Iya. Jadi kita sama-sama anak berpendidikan. Iya. Oke, ada lagi nggak tuh? Udah ya? Gue tapi nggak dimasukin. Coba Zara konfirmasi deh ke Kak admin ya. Kak admin di grupnya. Oh, ada yang nanya lagi. Nah, kok namanya aneh ya, Jakun ya? Kalau geografi murni lebih ribet gak sih, Kak? Aku ada minat ambil geo murni. Oke, ini Kakak kasih tahu nih ya. Seperti yang kalian ketahui kan, materi geografi itu kayak IPA gak sih? Belajar batu, belajar iklim, belajar suhu gitu kan. Itu kayak IPA banget. Kalau anak IPS tuh nggak terlalu kejangkau lah ke arah sana. Nah, makanya itu si geografi ini di beberapa kampus ada yang masuknya ke IPA, ada yang masuknya IPS. Nah, biasanya kalau yang geografi murni UI itu IPA. Kalau geografi di UGM itu apa ya? IPS apa IPA ya? Kakak lupa, pokoknya yang paling jadi kiblatnya geografi itu antara UI atau UGM. Kalau di UGM nih, spesialnya itu punya fakultas sendiri, bayangin. Fakultas geografi yang ada di Indonesia, cuma di UGM. Gitu. Geografi UNES murni, UGM sama UI saintek, Kak. Oh iya tuh, itu. Kalau di kalau di UPI masuknya IPS. Tuh. Tuh ada yang nanya lagi tanggapannya dong buat yang di Unjur menurut Kakak gimana? Kak Fatih, coba. Iya, karena anak di Unjur kebanyakan ngeluhnya di ekonomi semuanya nih. Sebenarnya sih ini karena memang dibuka akses atau peluang kalian untuk masuk ke IPS gitu ya.
artinya ya kalian bisa gitu untuk lolos gitu. Jadi pertama harus optimis gitu. Nah, betul. Karena kalau percuma kan kita kasih tahu gini-gini tapi kalian masih yang aduh tapi aku linjur, aku nggak ngerti akuntansi kak gitu ya, sama aja kayak udah membatasi diri seolah-olah kalian nggak bisa gitu ya kan kak. Jadi harus optimis, coba lagi banyakin latihan soal, baca, terus pahami gitu. Terus jangan lupa ibadahnya ya kak. Oke. Nah, insya Allah kalau sudah rezekinya pasti lolos juga. Amin. Lolos semuanya ya. Amin. Semuanya ya. Amin. Nah, sekarang kalau dari kakak nih, pendapat kakak tentang yang linjur itu, kalau Kak Fatih lebih ke persiapan SBM. Ya. Kalau kakak niat kalian deh, benerin deh, bener. Maksudnya bukan benerin ya, maksudnya bener enggak, udah yakin belum kalian mau linjur? Apa karena ngerasa IPA susah, IPS gampang, terus kalian milih linjur? Apa begitu alasannya? Atau emang dalam hati, kayaknya aku pas belajar di IPA kemarin nggak cocok deh. Aku kayaknya cocoknya di ekonomi deh, jadi manajemen. Nah, kalau emang ada keyakinan seperti itu, lanjutkan. Tapi kalau misalnya kalian masih gamang, masih ragu, coba dipikirin lagi aja. Tapi kayaknya kalau udah stepnya sampai sini mah udah yakin ya. Yakin lah. Pokoknya gitu. Percaya. Ya, tapi intinya jangan nganggep kayak IPA gampang, IPA susah, IPS gampang. Enggak ada. Dua-duanya ada kesusahan tersendiri gitu. Tadi Kak Fatih bener, pokoknya optimis. Jurusan ekonomi, pendidikan ekonomi ya Nasfa ya. Ih, banyak yang nanya Kak. Tuh ada Firza. Itu Nasfa tuh. Nasfa iya. Oh dukanya, Ya. dukanya Oke. kuliah di jurusan ekonomi itu IPK-nya nggak bisa sebagus jurusan yang lain. sosial yang lain gitu. Sekalipun perbandingannya sama akuntansi ya, karena kan kalian tahu sendiri kan ekonomi itu cabang ilmunya banyak banget kan. Ada manajemen, ada akuntansi, ada ekonomi aja ada ekonomi pembangunan, ekonomi koperasi, kerakyatan, gitu banyak banget. Nah kalau Kak Fatih kan pendidikan ekonomi, untuk ilmu murninya ya memang ekonomi murni kayak ekonomi mikro, makro gitu. Nah, saingannya itu akuntansi kan kayak ilmu pasti kan sebenarnya kan udah ada rumusnya kan Kak. Gitu. Yang penting menguasain rumus, bisa bikin jurnal gitu, ngitungnya bener, balance, udah dapat 100. Lah ekonomi, analisis kurvanya. Banyak lah pokoknya ya. Ngitungnya rumus-rumusnya juga iya. Jadi untuk dapat IPK kumulatif. Iya betul. Ya teori, ya praktik gitu ya. Iya benar banget gitu. Tapi itulah istimewanya ekonomi. Terakhir nih ya, terakhir kakak jawabin kolom chat karena kita masih banyak slide. Dari sini nih, dari Filza katanya, Kak aku daftar ilmu politik dan hukum, boleh skip geo atau enggak? Pertama nih, mungkin Filza mikirnya di UTBK yang dipilih apa namanya, yang dipertimbangkan untuk masuk ilmu politik itu sosiologi sama sejarah, pikirannya begitu. Mungkin ada benernya, mungkin ada enggaknya. Tapi ketika misalnya Filza lolos tuh masuk ke ilmu hukum kayak atau ke politik, ekonomi sama geografi bakalan masuk di situ karena rumpun ilmu tuh apa ya, saling melengkapi, nggak bisa dipisahin, nggak bisa dibagi-bagi gitu loh. Misalnya di ilmu politik itu ada bahasan yang namanya geopolitik, itu tuh geografi sama politik, itu tuh ada di ilmu politik. Terus juga banyak pasti ekonomi politik gitu atau politik betul ekonomi itu dua-duanya memang ada istilah itu iya cuma dibalik tapi memang ada tuh itu. Jadi kebijakan kan nanti menganalisis kebijakan itu kan ada dari segi ekonominya pastilah banyak lah. Geografinya itu lebih kepada keputusan dalam mengelola suatu wilayah dan lain sebagainya gitu. Pokoknya jangan dipisah-pisah karena semua serumpun-rumpun ilmu tuh pasti dibutuhkan. Oke. Lanjut ya. Next ada apa ini? Nah, soal yang bisa lo coba, SBOC nih. Kita masuk ke soal-soal ya. Sekalian kan tadi kata Kak Fatih harus latihan. Benar. Coba kita betul. Coba kita latihan yuk. Soal yang pertama ada apa nih? Pertama, geografi. Coba sebelum kakak yang jawab, kalian boleh dong tulis jawabannya di kolom chat. Nah, Kak Fatih bacain deh. Kegunaan informasi geospasial dalam bidang kebencanaan kasus banjir untuk A. Memantau luas genangan banjir. B. Memperkirakan debit puncak banjir. C. Memprediksi
memprediksi periode ulang banjir, B memprediksi adaptasi terhadap banjir, ataukah E memantau jumlah korban jiwa? Apa jawabannya nih? Mana coba? Ini soal SBMPTN 2016 loh. Betul. Kaleng-kaleng loh. Oh, katanya A, Kak. Oke, bismillah A, bismillah A, bismillah A. Oke. A nggak tuh? Coba ya. Nekat A katanya. Ini yang nekat itu karena emang Karena kakak tidak bilang A. karena susah atau emang kalian udah yakin jawabannya A? Coba sebelum Kak Anita jawab. Siapa yang yakin, siapa yang coba-coba? Kenapa jawabannya A? Yakin. Iya, benar. Coba kenapa jawabannya A? Oh ya udah, kasih tahu aja kan. Oke, jelas spasial tempat. Aku pakai ilmu ngasal dan ilmu nekat. Nah, benar. Itu tadi dijelasin sama Mirza. Jawabannya coba tring, Pak. Nah, ini operator. Mana jawabannya? Ih, kok nggak muncul? Tring. Nah, kok jawabannya B sih? Jawabannya A. Harusnya kok jadi B sih? Waduh. Ini kayaknya keselimpet nih. Si silangnya keselimpet. Jadi harusnya A ya. Banyak yang milih gitu ya. Jadi daun. Bener. Yang bener itu yang A. Karena bener kan geospasial. Jadi berhubungan sama ruang. Spasial itu ruang, geo itu geografi gitu ya. Ruang di bumi. Geografi, geo itu geografi. Geo itu bumi, berarti ruang yang ada di bumi. Dan betul jawabannya adalah A. Memantau luas genangan banjir. Iya, karena kalau yang B memperkirakan debit puncak banjir. Jadi ini tuh harus dihitung menggunakan data statistik. Nggak cuman bisa dilihat dari apa namanya? Dari dilihat doang gitu loh. Visual doang, itu nggak bisa dari visual doang. Kalau yang B itu dia harus ada data statistiknya. Kalau yang C juga harus ada statistiknya. Yang D memprediksi adaptasi. Nah, kalau ini berhubungan sama mitigasi bencana. Gimana kalau misalnya terjadi banjir, apa yang perlu dipersiapkan, apa yang perlu dilakukan, dan lain sebagainya. Terus kalau yang E, memantau korban jiwa, itu apa namanya? Statistik juga dan beririsan dengan mitigasi bencana. Jadi kalau yang D sama E itu materinya ke mitigasi bencana, kalau yang A itu materinya ke penginderaan jauh, sistem informasi geografis. Terus kalau yang B sama C itu masuknya ke hidrosfer. Tuh kan apa namanya satu soal aja ada beberapa materi, ada beberapa bab. Makanya kenapa kakak munculin soal ini tuh? Pertama, apa namanya, ini si opsinya tuh menarik nih. Opsinya tuh kayak mirip, kayak sama-sama membahas banjir. Tapi kalau kita lihat dari sudut pandang geografi nih, yang A itu masuknya ke PJ dan SIG ya, karena kita ngelihatnya cuman ke ruangan aja gitu, visual aja. Kalau yang yang B sama C itu ke hidrosfer, ada tuh materi di apa namanya, di berarti ya hujan, ngitung runoff, ngitung runoff, karena kan di hidrosfer itu ada siklus air, dimulai dari penguapan, evaporasi, kondensasi, dan lain sebagainya. Terus pas hujan, ada yang runoff di permukaan tanah, ada yang infiltrasi, nyerap ke tanah. Nah, yang dihitung, yang B sama C itu berarti menghitung si runoff itu, aliran permukaan itu. Apakah akan terjadi puncak debitnya pas kapan, terus periode ulang itu maksudnya ketika terjadi banjir sekarang nih, kalau dihitung melalui matematis, kapan banjir lagi gitu. Nah, kalau yang D sama E ini ke mitigasi bencana. Nah, itu jadi di situ yang ingin kakak tekankan dari soal ini. Tapi kayaknya kalian jawabnya benar semua ya. Jadi nggak terlalu hot lah. Cuma salah penempatan silangnya, yang benar tuh A ya. Nggak terlalu hot ya kayaknya ya. Ya udah tuh dibuletin. Gitu, Skalamet. Ada yang mau ditanyain dulu nggak tentang ini? Pasnya nih, jadi satu soal aja materinya. Iya, kemana-mana. Ya jangan yang hot juga lah Kak, lagi puasa. Kan kalau misalnya nggak hot, bukan bawang UTBK namanya dong. Terus kata semangat gaskeun. Oke, gaskeun ke soal nomor 2. Pokoknya gitu ya, Skalamet ya. Wah, ada ekonomi
soal SBMPTN 2016. Pertanyaannya gimana? Oke, oh iya. Pergeseran kurva permintaan suatu barang ke kiri disebabkan oleh A. Harga barang itu sendiri turun, B. Harga barang itu sendiri naik, C. Harga barang substitusi turun, D. Harga barang komplementer turun, atau E. Biaya produksi naik. Jawabannya apa nih? Ini berarti materinya yang produksi tadi ya, Kak? Perilaku konsumen. Apa sih? Ini materinya masih mekanisme pasar. Oh, Karena mekanisme ngomongin pasar. permintaan dan penawaran. Tuh kan kakak aja sampai pusing. Nih ada yang jawab tadi, ada C sama C itu cinta. Terus kalau B itu apa? Terus Oke. ada B sama C, kebanyakan B sama C nih. Oke. Mau digambarin nggak kurvanya? Gambarin Kak, biar makin Gambarin ya. Oke. makin paham kan kalian kan? Pakai Boleh. Oke, tuker dulu ya. tukeran, kita tukeran. Oke, udah. Lumayan deh kayaknya. Sebentar ya. Nah, udah kelihatan ya papannya ya. Oh iya kan kurva dari sini ya, udah papannya dari sini. Oke, jawabannya kita lihat dari kurva yang kakak gambarin ya. Betul, Kalian coba. bisa lihat. Kalau digambar pun kakak belum tentu bisa baca nih. Oke, jadi emang di ekonomi harus bisa gambar kurva. Kalau di Ya. geo harus bisa baca peta. Betul. Ya, kan? Tuh. Nah, kurva permintaan. Di sini apa? Q kan, quantity. Di Price. sumbu vertikalnya price, harga. Oke. Kemudian kurva demand kan, permintaan ya. Demand Hmm. itu bentuk kurvanya gimana? Ke sini apa ke sana? Yang pertama apa kedua? Ke sini ya kan. Karena naik-naik ya. Demand D1 deh ya, di kurva demand pertama. Karena di soal kan bilang pergeseran kurva permintaan suatu barang ke kiri. Kalau Sini ya? geser, iya ke sini. Kalau geser itu berarti kurvanya ada dua. Geser ke kiri. Jadi Before sini, after ya kan? gitu ya. Ini kurva demand yang kedua, geser ke kiri. Oke. Kita lihat, kita pakai permisalan gitu ya. Kita ambil salah satu titik jumlah barang yang diminta sama konsumen di sini ya. Kelihatan nggak nih pertanyaannya? Kelihatan ya. Nah, misalnya Q-nya 5, Q yang diminta 5 ketika harganya lagi satuannya 4 harganya gitu. Kok sekarang jadi geser ke kiri nih dengan titik dengan harga yang sama? Kok jumlah barang yang diminta jadi 2 misalnya? Kira-kira karena apa? Padahal harganya tetap 4 loh, gitu. Jadi kalau A sama B itu jelas salah, karena kalau Substitusi disebabkan ya? oleh Barang itu sendiri. Kalau disebabkan oleh perubahan harga barang itu sendiri, itu kurvanya nggak mungkin geser, tetapi titiknya bergerak. Misalnya dari yang sini ya tadi ya, kita gerak ke sini. Langsung berubah pikiran jawabannya. Gitu. Wah. Nah, jadi kenapa dia bisa titiknya bergerak ke sini? Nah, kita anggaplah ini titiknya sama ya di yang kedua, tapi kan penyebabnya beda ya. Kalau ini karena harganya naik jadi 7. Dari 4 ke 7 harganya mahal ya kan. Nah, jadi barang yang diminta berkurang sesuai hukum permintaan. Titiknya bergerak. Terjadi pergerakan titik sepanjang kurva gerak nih dari sini ke sini gitu. Gak mungkin geser. Kalau kurvanya bergeser, kurvanya pasti ada 2 gitu. Nah, geser ke kiri artinya permintaan berkurang. Geser ke kanan berarti permintaan tambah ya kan. Geser ke kanan nih contohnya nih. Nah, berarti kan yang diminta di sini tuh. Not tuh guys tuh. Gitu. Kalau ke kiri berarti permintaan berkurang, ke kanan. bertambah. Nah, itu berlaku juga untuk penawaran. Jadi kalian tuh belajarnya bisa lebih hemat ya kan. Ya, jadi, sekaligus gitu. Jadi pahami konsep-konsep yang kayak gitu. Kakak tuh suka tekankan di live class. Jadi yang belum ikut live class jangan lupa ya. Ikut. Oke. Selanjutnya jadi jawabannya apa? C, bener banget. Ketika harga barang penggantinya turun, ini barang misalnya ini beli teh merek A gitu. Ya. Teh merek A harganya 4 kan, tetap 4, tapi ada barang penggantinya teh merek B harganya turun gitu. Jadi ketika harga ini gini, ketika harga teh merek B turun,
permintaan terhadap MRB akan naik gitu. Kenapa? Ya karena dirasa harga B itu lebih murah sehingga permintaan terhadap barang A itu akan ditinggalkan gitu. Permintaannya berkurang sehingga kurvanya geser ke kiri kayak gitu. Bukan karena harganya yang berubah ya kan, harganya tetap 4 Kak, tapi kok belinya berkurang. Oh, ternyata barang yang lain yaitu ada yang lebih murah, harganya turun gitu. Oke. Gitu. Kayaknya ini sering digunakan ya? Sering sama sehari-hari gitu maksudnya. Iya benar, aplikatif banget ya kan. Kalian kalau misalnya beli barang kan ada yang murah, ada yang mahal, pasti milih yang murah lah. Bandingin dengan harga barang lain ya kan, entah itu barang substitusi ataupun komplementer. Atau ini deh, ojol deh, ojol. Ojol, oh kadang kan suka dipilih-pilih tuh. Mana nih yang lagi murah nih? Si merek A apa si merek B gitu kan? Bisa juga yang merek B ada diskonan, Nah, bisa ya kan gitu. Jadi mempengaruhi permintaan terhadap teh merek A gitu. Oke, gitu ya. Dari kurva yang rumit kita bisa aplikasiin ke kehidupan sehari-hari ternyata. Jadi kurang percaya diri gimana ceritanya nih? Karena salah ya tadi yang B ya. Nah, dibaca lagi ya, kurva itu ada bergerak sama bergeser gitu. Itu yang D harusnya komplementer naik. Benar, kalau barang pelengkapnya naik, misalnya teh sama gula kan pelengkap nih. Ketika kita beli gula, ketika kita beli teh ya kan kita butuh gula sebagai barang pelengkap ya kan. Kok ternyata harga gula naik nih? Ya udah kita beli gulanya jadi sedikit kan. Ketika kita beli gulanya sedikit, kita beli tehnya juga jadi sedikit gitu. Ngapain beli gula banyak-banyak gitu. Makanya yang D salah karena harusnya harga barang komplementer naik gitu. Karena substitusi sama komplementer itu berbalikan ya hubungannya ya. Nah, itu. Oke, sip, mantul. Apa tuh di bawah? Pertanyaan Kak. Turun itu seharusnya bukannya komplementer ya Kak. Naik turun tuh maksudnya gimana Gal? Harga naik, kuantitas turun. Maksudnya buat komplementer itu ketika harga barang komplementernya naik, permintaan terhadap barang tersebut yaitu barang yang lagi dibahas, bukan barang komplementernya yang turun gitu ya, Balkis ya. Gara-gara barang komplementer yang kita beli berkurang. Jadi ketika kita beli gulanya berkurang, maka kita beli tehnya juga berkurang. Kayak gitu. Iya benar. Kecuali mau minum teh tawar. Iya, kecuali itu. Gitu. Oke. Paham ya? Oh gitu, katanya tuh udah. Ada link absen, jangan lupa diisi ya. Udah paham kayaknya, mantep banget nih. Nah, udah ada gambaran ya. Jadi ini materi mekanisme pasar. Selanjutnya ada soal apa lagi nih Kak? Soal apa namanya, ekonomi yang susah dibikin mudah sama Kak Fatih loh guys. Nah, ini masih ekonomi nih. Masih ini biaya produksi Kak. Biaya produksi. Aku baca ini soalnya ya. Boleh. Pernyataan yang paling tepat berkaitan dengan biaya produksi adalah A. Dalam jangka panjang, semua biaya akan menjadi variabel. B. Kurva AFC, apa sih bacanya? AFC berbentuk horizontal. Nah, betul, berbentuk horizontal. Jangan di next dulu ya Kak operator, biarin aja. Oke. Karena jawab kan mereka harus milih dulu Kak. Oh iya, tapi jawaban. Oh, coba Kak. Udah deh. Oh, ada jawabannya. Iya, gimana nih? Ya udahlah, karena waktunya udah terbatas. Udah langsung aja dah. Langsung bahas aja deh. Biaya produksi tuh gimana Kak? Jawabannya A pasti tuh. Ini kalian ngomong A karena pasti jawabannya di sini gitu kan? Apa di depan? Apa gimana? Kita bahas aja deh. Yakin sepenuh hati ya Allah. A jawabannya. Wah, emang bener Kak jawabannya A? Jawabannya memang bener A gitu. Pernyataan yang paling tepat berkaitan dengan biaya produksi. Coba untuk lagi enggak? Coba kan udah pada pinter nih, udah jago semua, bener semua, yakin banget gitu. Ini jelasin dong Kak, apa tuh? Dalam jangka panjang semua biaya akan menjadi, apa tuh maksudnya? Sama-sama bentuk kurvanya. Oke, jadi gini, pernyataan yang paling tepat berkaitan dengan biaya produksi. Yang benar itu A, karena ketika jangka panjang, semua biaya itu berubah menjadi biaya variabel. Karena kan pas jangka pendek minimal ada satu biaya tetap ya kan, gitu, atau input tetap. Tetapi ketika jangka panjang, berarti suatu perusahaan itu udah berkembang pesat kan Kak. Jadi bangunannya nambah, mesinnya nambah, gitu. Jadi semuanya jadi biaya variabel.
yaitu biaya yang bergantung pada output yang diproduksi. Ketika suatu perusahaan bertahan sampai jangka panjang, berarti kan produksinya dia, outputnya dia makin banyak dong, maka biayanya akan semakin bertambah, sehingga semua biayanya menjadi biaya variabel kayak gitu. Ada pertanyaan tuh, Kak. Modal di Oke. jangka pendek itu biaya tetap atau variabel? Kalau modal di jangka pendek itu biaya tetap gitu. Nah, itu sekolah met ya. Yang biaya variabel dari jangka pendek itu, biaya variabel itu tenaga kerja gitu. Dari jangka pendek tuh dia variabel sama bahan baku ya gitu. Oke. Oke. Udah, Oke, next lanjut sekarang ya. ada apa lagi nih setelah ini? Selanjutnya Ada apa nih next nah, ini lagi? yang salah ya, ini salah. Nah, materi Oke. wajib ekonomi ada 9. Materi wajib ekonomi yang kita tadi udah spill di awal ya Kak Anita Tuh, ya. tuh. Berdasarkan sebaran data 5 soal tahun 5 tahun. 5 tahun terakhir Betul. soal SBMPTN. Nah, Iya. kita bisa menggarisbawahi gitu. Materi wajib ekonomi yang harus kalian kuasai itu ada konsep dasar ekonomi, mekanisme pasar, elastisitas, rumus kan, kurva juga kan. Jadi memang nggak bisa menghindar dari kurva gitu. Terus bentuk pasar, kurva lagi nggak tuh? Kurva kan? Terus pendapatan nasional, Rumus lagi. ya, teori perilaku konsumen, kurva juga, teori perilaku produsen atau teori produksi, biaya penerimaan dan laba perusahaan, ya kurva yang hitung juga, Dan ya akuntansi. juga, ya kan? Dan akuntansi ini karena banyak banget, Kak Fatih batasin deh minimal di PDA, jurnal itu sendiri tadi kalian juga baca ya, ada jurnal umum, khusus, penyesuaian, koreksi, sama penutup, sama analisis laporan keuangan. Kayak gitu. Tentu diingat-ingat juga ya sama rumus HPP gitu ya. Oke, next Nah, lagi ada next apa ya. nih? Ada apa ya? Akuntansi, iya dong harus ya, akuntansi harus dikuasai. Oke. Oh, ini soal nih sekolahnya. Nah, karena waktunya terbatas nih, kalian mau tahu kan materi Iya, benar. geografi nih. Jadi soalnya di next aja ya, di skip ya. Karena bentar lagi. Next, ada apa lagi nih? Ayo. Karena udah mau buka nih kayaknya udah ada yang mau beli-beli. Betul. Next lagi operator. Next lagi. Nah, wah tapi nggak kelihatan ya ini. Kelihatan nggak petanya? Nah, ini adalah apa namanya pembahasan yang tadi dari yang titik waspada itu loh, yang kakak bilang kita harus paham peta, kita harus paham karakteristik setiap wilayah. Minimal ini minimal banget sih. Kita paham tentang lempeng-lempeng yang ada di bumi. Karena ketika kita tahu lempeng-lempeng yang ada di bumi, nanti kita bisa menganalisis ini potensi terjadi gempa bumi kah? Potensi terjadi gunung meletus kah? Atau misalnya terjadi ada palung, terus ada apalagi yang di sini coba tulis di kolom chat kalau pergerakan lempeng itu akan mengakibatkan apa aja? Ada divergen, ada konvergen, ada transform kan. Nah, itu tuh akan terjadi ketika ada lempeng-lempeng nih. Lempengnya kan ada kepisah-pisah nih. Ada lempeng mayor, ada lempeng minor. Kalau di Indonesia, ini bukti, Indonesia itu kan dari Indo-Australia nih ya, ada lempeng Indo-Australia di selatan, lempeng Eurasia di utara, dan Pasifik di timur lautnya. Indonesia tuh ada 3 lempeng di situ. Dan makanya kenapa di Indonesia sering terjadi gempa. Terus Indonesia juga dilalui oleh Ring of Fire nih sekolahnya. Ring of Fire itu adalah jalur gunung api, jalur gunung api dunia. Jadi mulai dari Indonesia nih, Sumatera, terus ke Filipina, Jepang, kemudian sampai ke Amerika Selatan. Nah, itu jadi nanti berpotensi gunung meletus. Terus nanti juga berpotensi apa? Tanahnya subur. Kalau tanahnya subur, nanti penduduknya banyak. Terkonsentrasi di situ. Nah, pokoknya dipanjang arahnya. Makanya kenapa kakak bilang harus memahami karakteristik itu. Dari sini kita bisa membaca banyak hal. Gitu, sekolah met. Oke. Boleh kayaknya nih waktunya udah selesai ya? Habis nih, sayang banget ya sekolahnya. Oke, boleh. Bersama Kak Tati dan Kak. Benar. Tapi jangan khawatir, masih ada live class. So, benar, kalau masih penasaran, oke.
Ya, jadi jangan lupa isi absen ya. Linknya ada di kolom chat dan besok ada apa Kak Fatih? Ada sharing PTM ya. Jadi Betul. wajib banget ikut live kelasnya. Ini buat menambah motivasi gitu. Iya, biar Bener. tahu nih kondisi PTN di Bener. Indonesia gitu. Oke. Oke, mana absennya nih? Boleh dikirim lagi? Jangan lupa Buat isi absen. sesi bukber. Bukber, emang kalian pada mau ikut? Udah taraweh gitu. Iya, Oke. setidaknya ada pawang gitu ya. Betul. Selanjutnya kan udah ada geografi sama ekonomi, jadi jangan lupa Kamis ada pawang story, yaitu apa? Sosiologi dan sejarah atau ya kan? history gitu ya. Nah ini makanannya anak soshum nih. Jadi minggu-minggu ini tuh anak soshum banget lah pokoknya. Iya, Dari jadi Selasa, jangan sampai- Rabu, dan Kamis. Pokoknya 3 hari berturut-turut kegiatan. Oh iya, Rabunya sharing PTN ya kan, Betul. Kamisnya So story UTBK, itu. bener, Betul. So story gitu. Oke, jangan lupa isi link absennya ya. Ya. Karena waktunya sudah habis. Kita mau beli takjil nih, takut gak kebagian ya Kak? Iya, gimana nih kebagian Apa gitu ya? doang satu Iya. gitu, kelompoknya habis gimana nih? Oke, buat yang masih penasaran boleh tanya di live class, di konsul, dan dimanapun itu. Oke, terima kasih untuk hari ini. Ya, semuanya terima kasih semangat ya, banget semuanya. nih. Kita happy banget Iya. ya bisa sharing bareng sama kalian. Vibes-nya nyampe ke gitu. kita nih, semangat kalian. Semoga dilancarkan UTBK-nya Amin. dan lolos ya Kak. Amin, itu tujuan utamanya ya kan gitu. Oke, akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah. Menunggu berbuka puasa. Hebat. Di atas 60 tuh dari mulai awal sampai akhir nggak pernah ada yang Tos. Kita nggak latihan loh. Sekian sering kali kita. siswanya segitu aja. Tadi tuh 67 tuh Tapi dibarengan kamu sama ya orang. nggak nyampe 100 ya. Soalnya kalau matematika itu kan IPA IPS. Oh iya. Kalau sosum? Kalau sosum Emang Situ begitu. kan bisa 100. enggak, soalnya IPA tuh 3 kelas. Iya. juga sih ya bener ya. Tenang aja. Yang penting tuh nggak keluar aja. Kalau nggak keluar berarti menarik acara. Siswanya bagus di standar Disuruh dari 6 oh iya, Kak. dari Emang belum kan Oh, kita Kak di mute katanya Kak. Mohon maaf ya guys. Bocor dong.